Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya? Nah, bajunya beda ya dengan video di awal. Bajunya beda karena waktu ambil videonya kali ini beda. Soalnya kemarin saya nggak sengaja hapus video yang udah saya ambil. Mohon maklum ya. Akhir-akhir ini saya ubah pola makan saya. Kalau pagi saya sarapan sama buah-buahan, terus kalau siang saya makan nasi dan lauk kayak biasa. Tapi kalau makan malam saya makan rebusan sayur seperti ini. Terus sebelum tidur saya juga minum teh dari daun seperti ini. Dengan kebiasaan baru ini, kadar gula darah saya alhamdulillah bisa turun sampai 150-an. Pas istri saya dengar kalau kadar gula darah saya turun, dia bingung. Dia nggak tahu harus senang atau sedih. Soalnya dia pernah janji kalau tekanan gula darah saya turun, dia bakal izinin saya beli wheelset sepeda baru. Terus kemarin saya dan keluarga nonton film bareng di bioskop. Tadinya saya mau nonton film horor, tapi anak dan istri saya nggak mau. Jadi akhirnya kami nonton film anak-anak yang judulnya Jumbo. Film ini adalah film animasi yang diproduksi oleh orang Indonesia. Ceritanya tentang satu orang anak yang badannya gemuk yang suka dibully. Kalau lihat penilaian rating film di Google, film animasi ini lumayan bagus loh. Banyak yang bilang kalau animasi dan ceritanya bagus banget. Tapi kalau dari sudut pandang saya sih ya, kayaknya biasa aja. Di film ini ternyata ada karakter hantunya dan dia jadi pusat cerita anime ini. Ujung-ujungnya kami nonton film horor juga nih. Terus kemarin ada perusahaan Jepang yang adain sesi sosialisasi program internship di perusahaan mereka. Nama perusahaannya adalah Softem dan mereka berpusat di Kawasaki, Jepang. Perusahaan ini udah kerjasama dengan kampus saya sekitar 12 tahun. Saya juga dulu pernah main ke kantor mereka di Kawasaki. Hari itu seperti biasa saya jadi pembawa acara dan jadi penerjemah juga. Waktu itu ada dua kegiatan. Kegiatan pertama adalah kegiatan penyambutan di ruang Pak Rektor dan kegiatan kedua adalah sesi sosialisasi. Nah, saya bertugas di dua kegiatan itu. Untungnya isi sosialisasinya nggak begitu susah, jadi kerjaannya bisa selesai dengan lancar. Oke, itu tadi cerita keseharian saya. Makasih untuk kalian yang udah nonton video Japanesia minggu kemarin. Semoga videonya bermanfaat ya. Kalau ada hal yang kalian harap bisa dibahas di video kami, kasih tahu aja lewat kolom komentar. Tanggal 2 Mei kemarin di Indonesia adalah Hari Pendidikan Nasional. Setiap Hari Pendidikan Nasional biasanya sekolah dan universitas adain upacara bendera. Di kampus saya juga kemarin adain upacara itu. Tanggal peringatan Hari Pendidikan Nasional diambil dari hari lahir Ki Hajar Dewantoro yang merupakan pahlawan nasional Indonesia. Beliau adalah orang yang berjuang untuk pendidikan untuk rakyat Indonesia di masa penjajahan Belanda. Zaman itu orang Indonesia nggak bisa dapat pendidikan. Ki Hajar Dewantoro ini buat sekolah yang namanya Perguruan Taman Siswa di Yogyakarta pada tahun 1922. Karena perjuangan beliau di bidang pendidikan, beliau pernah diangkat sebagai Menteri Pendidikan di tahun 1945. Beliau juga punya ajaran yang sangat terkenal tentang sosok guru. Ada 3 ajarannya, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, yang artinya guru itu harus di depan untuk kasih contoh. Terus Ing Madyo Mangun Karso, yang artinya guru itu harus ada di tengah murid-muridnya untuk kasih semangat. Dan terakhir adalah Tut Wuri Handayani, yang artinya guru juga harus ada di belakang muridnya untuk kasih dorongan. Dari dulu ajaran itu udah ada dan sifatnya universal. Kayaknya di Jepang juga ada hal yang sama, tapi saya lupa. Coba untuk kalian yang ingat kasih tahu lewat kolom komentar ya. Hari Pendidikan Nasional dirayain di Indonesia, tapi masalah pendidikan di Indonesia kayaknya makin banyak dan kompleks. Sebenarnya saya malas cerita tentang masalah pendidikan di Indonesia, tapi hampir setiap hari kayaknya ada aja berita tentang itu. Berita akhir-akhir ini yang viral adalah berita tentang guru SMA di daerah Bandung yang kasih soal ujian berupa
menggambar alat kelamin. Karena isi ujiannya nggak umum dan berkesan tabu, jadi tindakan guru ini banyak dikecam oleh masyarakat Indonesia. Gurunya udah minta maaf sih lewat sosial media, tapi kayaknya bakal kena sanksi deh. Terus sebelumnya juga ada kasus pelecehan seksual yang dilakuin sama seorang profesor di UGM. Korbannya itu mencapai 13 orang mahasiswi. Dosen cabul ini menjalankan aksinya baik di rumah pribadinya maupun di kampus. Kalau di rumah dia memijat tangan, memegang rambut mahasiswa dari balik hijab, ya, memegang pipi dan wajah dan mencium pipi mahasiswa di rumahnya. Kalau di kampus dia nyuruh mahasiswa periksa tekanan darah supaya dia bisa pegang tangan korban. Selain itu si dosen cabul juga minta korban kirim foto atau kirim chat malam-malam. Memang nggak semua guru atau dosen kayak gitu sih. Banyak juga guru dan dosen di Indonesia yang punya prestasi dan bisa jadi panutan. Tapi ya gara-gara oknum yang nggak bertanggung jawab, citra dosen dan guru bisa jadi jelek di mata masyarakat. Kayak kata pepatah di bahasa Indonesia yang bunyinya gini, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Susu kan warnanya putih. Nah, susu satu wadah ini warnanya bisa berubah cuma karena satu titik nila atau cairan pewarna. Gitu maksudnya. Seperti yang saya jelasin tadi, ajaran dari Ki Hajar Dewantoro itu ada 3 kan ya. Guru itu harus di depan murid untuk kasih contoh. Terus guru harus ada di tengah murid untuk kasih semangat. Dan terakhir guru itu harus ada di belakang untuk kasih dorongan. Masalahnya adalah kata-kata yang tercantum di logo Kementerian Pendidikan Indonesia itu cuma ajaran yang terakhir, yaitu Tut Wuri Handayani, yang artinya guru itu harus ada di belakang untuk kasih dorongan. Jadi kalau dari pengamatan saya selama ini, kayaknya kebanyakan guru dan dosen di Indonesia itu cuma dorong-dorong aja muridnya dari belakang tanpa kasih contoh dan nggak ada di tengah muridnya untuk kasih semangat. Ya tapi ingat loh, ini cuma pendapat saya pribadi aja. Saya nggak merasa kalau saya udah jadi guru yang baik. Saya juga masih perlu banyak introspeksi. Kalau mau kasih masukan ke saya, silakan bisa hubungi saya lewat Instagram atau Facebook atau lewat komentar di video ini. Hai, ここからは日本語で話します。今回の動画で、インドネシアの教育を祝う日やインドネシアの教育問題について少しお話ししましたけれども、いかがでしたでしょうか。最近プラボー大統領の給食プログラムに関する問題もあって、インドネシアの社会で賛否両論が生じています。さて今回も日記に出ている単語についてお話ししたいと思いますけれども、その単語はアダです。アダは結構使われている動詞で、皆さんも必ず知っていると思います。しかしアダの派生語がたくさんあって、今回それらについてお話ししたいと思います。アダの派生語にberada ya, mengada-ngada ya, mengadakan ya, keadaan ya, pengadaan などがたくさんありますけれども、今回は3つだけ紹介したいと思います。まず、mengada-adaです。意味は嘘をついたり、大げさに話したりするということです。例文を見て意味や使い方を確認してみましょう。まず、dia selalu mengada-ada cerita tentang pengalamannya di luar negeri. そして、kalau kamu mengada-ada, orang lain tidak akan percaya. 次に ceritanya tentang bertemu selebriti itu terkesan sangat mengada-ada という例文です。日本語に訳すと嘘をつくや強調するなどという意味になりますけれども、他の解釈があったら教えてください。次の派生語はseadanyaです。seadanyaに、あり合わせでや、あるがままにや失踪にとかという意味があります。では例文を見て意味や使い方を確認してみましょう。まずrumah kami masih seadanya
tetapi kami merasa nyaman tinggal di sana. そしてmereka membuat pesta seadanya karena keterbatasan anggaran. 次に、saya menerima keputusan itu seadanya tanpa banyak bertanyaという例文です。和訳を見てみると、またいろんな意味が出ていますけれども、まずは大雑把に捉えてみてください。そっちの方が理解しやすいかなと思います。では最後にkeadaanという派生語です。keadaanは状態とか、状況とかという意味で、この単語も結構使われていますね。例文を見て意味や使い方を確認してみましょう。まず、keadaan di kota ini semakin memburuk setelah bencana alam terjadi. そして、saya tidak tahu bagaimana keadaan rumahmu setelah kebakaran itu. 最後に、keadaan ekonomi negara ini mempengaruhi kehidupan banyak orang という例文です。今回、ada の、3つの派生語について話しましたけれども、いかがでしたでしょうか。皆さん、bisa paham？この後、10問の問題を出してクイズをやります。動画を止めてやってみてください。そして答えをコメント欄に書いてみてください。画像が見づらい場合は動画の概要欄にクイズのリンクもありますので、そちらからクイズにアクセスをしてください。難しいところやわからないところがあればぜひご連絡ください。皆さんのメッセージやコメントなどをお待ちしております。クイズはこちらです。はい、この動画を見てくださった皆さん、ぜひ自分の経験をもとに、例文を作ってみてコメントとして書いてみてください。アリーナジャパネシアは皆さんとの、コミュニケーションを図るために作っていますので、ぜひ何かをコメント欄に残してください。この動画を見てインドネシア語のインプットをたくさん吸収してインドネシア語を身につけてください。文脈がなんとなく分かってちょっとだけ理解している程度でも十分です。ジャパネシアに毎週このハリヤジャパネシアを書いていますので、分からないところがあったら、下にコメントを書いていろいろ質問してください。皆さんのアウトプット、そして私からのインプットとフィードバック、このやり取りがとても大事です。Itu dulu sementara ini, sampai ketemu lagi di Itu dulu sementara ini, sampai ketemu lagi di konten berikutnya ya. Bye-bye. Kayu aku karena pas ini kan masih takut buat ngobrol. Pas sana kayak mau nggak mau harus ngobrol, jadi aku percaya diri. Kalau dari Faiz